Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari buku Syarah Usul Al-Iman karya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masuk pada rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada takdir. Rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir. Disebutkan dalam hadis Jibril bahwa ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai rukun iman, Jibril menyampaikan, "Akhbirni 'anil iman." Sampaikan kepadaku tentang apa itu iman. Ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, maka beliau menjawab dengan 6 rukun iman. Al-imanu 6 rukun iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman, beliau menjawab dengan 6 rukun iman. Bagaimana cara Nabi SAW menjawab? Cara beliau menjawab seperti ini. Yang dimaksud iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maksudnya 5 rukun iman yang pertama disebutkan secara runtut, disebutkan secara bergandengan dalam satu kalimat. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Sedangkan rukun iman yang keenam dipisah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga iman kepada takdir dalam hadis tadi dipisah oleh Nabi SAW dari rukun iman yang lain. Kenapa dipisah? Untuk penegasan. Kenapa dipisah? Untuk penegasan. Sehingga di situ memberikan pesan agar iman terhadap masalah takdir dijaga baik-baik. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kau beriman terhadap masalah takdir yang baik maupun yang buruk. Dipisah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipisahkan fungsinya adalah untuk penegasan, agar hamba itu memiliki perhatian yang lebih terhadap iman kepada masalah takdir. Kami ulang, fungsi dipisah tadi apa? Untuk penegasan, agar apa? Agar kaum muslimin memberikan perhatian yang lebih dalam masalah iman kepada hari akhir. Baik. Sebab penyimpangan yang terjadi dalam masalah iman kepada hari akhir potensinya sangat besar terjadi di tengah umat. Penyimpangan yang terjadi terhadap iman kepada masalah takdir potensinya sangat besar di tengah umat. Baik, ini catatan yang pertama.
Anda bisa catat, iman kepada takdir mendapatkan penekanan khusus dari Nabi SAW agar mendapatkan perhatian yang lebih dari umat beliau SAW. Karena potensi penyimpangan yang terjadi di tengah umat disebabkan karena kesalahpahaman dalam masalah iman kepada takdir sangat besar. Baik, catatan yang kedua, bahwa kelompok sesat di tengah umat Islam penyebabnya ada dua. Kelompok menyimpang di tengah umat Islam penyebabnya ada dua. Yang pertama, menyimpang karena latar belakang politis. Kelompok menyimpang karena latar belakang politis. Di antara kelompok yang menyimpang karena latar belakang politik adalah Khawarij dan Syiah. Sehingga mereka kenapa membelot dan tidak mau mengikuti para sahabat? Karena Khawarij dan Syiah ini punya penyimpangan, latar belakangnya adalah politis. Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Syiah sebagai lawannya, dia melawan orang yang atau melawan rezim Daulah Umayyah, melawan rezim Daulah Umayyah menurut Syiah, namun dengan mengkafirkan para sahabat dan mengelabui umat atas nama cinta kepada Ahlul Bait. Latar belakangnya karena politik. Dan yang kedua, kelompok penyimpang latar belakangnya karena pemikiran. Contohnya Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Maturidiyah, Kullabiyah, Karomiyah, dan banyak lagi. Dan kelompok yang menyimpang karena pemikiran jumlahnya lebih banyak daripada karena politis. Baik, catatan setelahnya. Kelompok menyimpang pertama karena latar belakang politik adalah Khawarij. Kelompok menyimpang pertama karena latar belakang politik adalah Khawarij. Dan kelompok menyimpang pertama karena latar belakang pemikiran adalah Qadariyah. Kelompok menyimpang pertama karena latar belakang politik siapa tadi? Khawarij. Sedangkan kelompok menyimpang pertama karena latar belakang pemikiran adalah Qadariyah. Khawarij sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dan Muawiyah tidak disebut Khawarij, Aisyah tidak disebut Khawarij. Karena Muawiyah dan Aisyah meskipun tidak satu pemahaman dengan Ali bin Abi Thalib, sampai terjadilah beberapa kejadian peperangan, perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dibersamai oleh Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi meskipun mereka ini tidak selaras dengan Ali bin Abi Thalib dalam masalah beristihad, tapi mereka tidak disebut Khawarij. Namun kelompok yang menyimpang di daerah Nahrawan disebut Khawarij karena mereka mengkafirkan
Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat yang lainnya yang sepakat dengan Ali bin Abi Thalib. Mengkafirkan Muawiyah dan seluruh sahabat yang sepakat dengan Muawiyah. Ini kelompok Khawarij. Karena itu ciri Khawarij bukan hanya sebatas pemberontakan, tapi ciri Khawarij adalah karena takfir, mengkafirkan orang lain, kaum muslimin tanpa alasan yang benar. Khawarij definisinya adalah takfir al-muayyan atau takfirul muslimin bi ghairi musawwirin syar'i. Kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin tanpa alasan yang syar'i. Meskipun mereka juga punya penyimpangan-penyimpangan yang lain, seperti memberontak kepada pemerintah yang sah, suka bikin kisruh di masyarakat, dan itu turunan dari takfir tadi. Turunan dari takfir akhirnya menganggap semua masyarakat kufur. Kalau sudah demikian, mereka bikin onar, sebab mereka nilai yang lain adalah orang kafir. Maka semua kelompok yang punya pemikiran semacam ini dia Khawarij. Siapa yang tidak mengakui imam kami maka dia kafir. Ini pemikiran Khawarij. Dan Khawarij itu ada dua. Ada Khawarij yang dia terang-terangan menampakkan pemikiran Khawarijnya, melawan, memberontak, menentang. Dan ada yang di belakang. Yang di belakang yang tidak terang-terangan, tapi dia membangun ideologi, cuman diam-diam. Ini disebut dengan kelompok Al-Qa'diyah. Al-Qa'diyah, Khawarij yang dia bertugas untuk membangun ideologi dari akar rumput, dari bawah, sehingga dia tidak terang-terangan menunjukkan perlawanan, tapi diam-diam dia mengajarkan kepada masyarakat untuk mengkafirkan kaum muslimin yang lain yang tidak sepemahaman dengan dirinya. Dan ini sangat berbahaya. Baik, alhamdulillah tidak ada dunia yang mau menerima Khawarij, karena tidak ada negara yang mau menerima Khawarij, kecuali satu negara, meskipun itu sekte pecahan Khawarij. Namun wallahu a'lam apakah sampai pada tingkatan Khawarij masuk silam atau tidak, yaitu sekte Ibadiyah. Sekte Ibadiyah ini menjadi madhab resmi negara Oman yang berada di sebelah Yaman. Madhab resminya negara Oman itu Ibadiyah. Dan ini salah satu pecahan sekte Khawarij silam. Namun Allah alam apakah prinsip di ajaran Ibadiyah saat ini masih sama seperti dulu, saya tidak tahu. Namun terkenal bahwasanya Oman adalah negara Ibadiyah. Baik. Selanjutnya, kelompok menyimpang pertama dalam pemikiran tadi apa? Apa tadi? Qadariyah. Dan pencetusnya adalah orang yang dikafirkan oleh para sahabat yang bernama Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Ma'bad bin Khalid al-Juhani, yang dia meninggal pada tahun 80 Hijriah. Dan dia sudah menyebarkan paham Qadariyah yang menyimpang di zaman sahabat Ibnu Umar. Lalu ada orang, dan dia tinggal di Irak. Lalu ada orang yang datang dari Irak menuju Mekah untuk melakukan haji, plus pengen ketemu Ibnu Umar atau pengen ketemu sahabat untuk ditanya berkaitan dengan pemikiran Ma'bad. Akhirnya orang ini ketemu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu dan Ibnu Umar, yang satu berada di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri Ibnu Umar. Kemudian ditanya, inna fi biladina, di negara kami ada
orang yang dia meyakini anna kullal amri unufun, bahwa segala kejadian itu bersifat unuf. Unuf artinya tanpa pencipta. Segala kejadian itu terjadi tanpa pencipta, terjadi dengan sendiri. Kita mengenalnya sebagai teori asal-usul penciptaan alam semesta, yang itu berasal dari beberapa teori ya. Ada teori nebula, ada teori Big Bang, ada teori apa lagi yang terkenal lagi lain. Sehingga alam ini tercipta unufun, tanpa ada pencipta. Tapi dia sifatnya muncul secara tiba-tiba, hasil dari pergerakan alam yang jutaan tahun, akhirnya terciptalah makhluk-makhluk yang baru. Termasuk diantaranya adalah manusia. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kamu balik ke daerahmu, sampaikan ini bari umi, bahwa Ibnu Umar sudah beda agama dengan dia. Aku dengan dia beda agama. Kalau orang saleh menyatakan bahwa fulan beda agama dengan saya, berarti lawannya adalah sesat. Ketika sekelas Ibnu Umar mengatakan aku beda agama dengan dia, maka berarti lawannya adalah sesat. Ini bari umi, aku berlepas diri darinya, artinya aku dengan dia agamanya berbeda. Baik. Sehingga pemikiran Qadariyah yang itu merupakan kelompok pemikiran yang menyimpang pertama dalam Islam, sebabnya adalah karena gagal dalam memahami takdir, sehingga dia punya pemahaman semua yang terjadi di alam raya ini tidak ada yang menakdirkan, terjadi dengan sendirinya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, selanjutnya catatan kepada Bapak. 4 atau 5? 3. Nomor itu bebas, yang tidak ada yang hilang. Baik, catatan yang ketiga. Catatan yang kedua dari apa? Penyimpangan kelompok sesat yang terjadi pertama di kalangan kaum muslimin, penyebabnya karena pemikiran adalah apa? Qadariyah, adalah Qadariyah. Tayyib. Penyimpangan terhadap masalah takdir ada dua. Penyimpangan dalam masalah takdir secara umum ada dua. Yang pertama menolak takdir, tidak mau menerima takdir, sehingga menurut dia takdir itu tidak ada, Allah tidak menakdirkan. Allah membiarkan manusia ini melakukan aktivitas sebagaimana apa adanya, bukan karena takdir Allah Ta'ala. Ini kelompok Qadariyah. Ini penyimpangan kelompok Qadariyah. Yang kedua, orang yang menolak status perbuatan manusia untuk dipertanggungjawabkan. Orang yang menolak status perbuatan manusia untuk dipertanggungjawabkan. Sebab manusia itu semuanya dikendalikan, sampai maksiat juga dikendalikan. Dan ini penyimpangan Jabariyah. Ini penyimpangan siapa? Jabariyah. Gambaran Jabariyah adalah orang itu meyakini bahwa manusia itu ibarat wayang. Bahwa manusia ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang. Yang namanya wayang dikendalikan oleh dalang, dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, maju mundur, semuanya tergantung dalang.
Oleh karena itu, kalaupun manusia bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan semuanya, dan manusia tidak ada pilihan. Manusia tidak punya pilihan. Mau selamat, mau celaka, mau taat, mau maksiat, mau melakukan ibadah, mau meninggalkan ibadah, manusia tidak ada pilihan. Ini kelompok apa tadi? Jabariyah. Sehingga manusia itu mengalir aja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nanti ketika manusia bermaksiat, dia tidak akan mendapatkan hukuman, sebab itu di luar pilihan dia. Namun dua kelompok ini adalah dua kelompok yang sesat, Qadariyah dan Jahmiyah, karena dia gagal dalam memahami takdir. Dan sehingga semua kesalahpahaman dalam masalah takdir di kalangan kaum muslimin muaranya kedua kelompok ini. Kalau nggak Qadariyah, Jahmiyah. Kalau nggak dia punya keyakinan anti takdir, yang kedua adalah punya keyakinan terlalu berlebih-lebihan dalam mengimani takdir, sehingga menganggap manusia tidak punya pilihan sama sekali. Karena itu manusia nanti tidak dihisab, dan ini menyalahi realita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan berkaitan dengan kondisi di hari kiamat. Baik, catatan yang keempat. Catatan yang keempat, Nabi SAW memberikan peringatan bahwa apabila kita diajak untuk berdebat tentang masalah takdir, maka sebaiknya tidak diladeni, tidak dilayani. Kenapa? Karena mengingat sebuah hadis, wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kalau kamu diajak untuk membahas masalah takdir, fa'amsiku, tahan, jangan ngomong. Karena bisa jadi ada orang ketika dia ngomong, dia salah, dia keliru ketika dia ngomong, sehingga sampai menyebabkan penyimpangan dalam masalah takdir. Dan oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan dalam masalah takdir semacam ini, maka sebaiknya pilih dia. Wa idza dzukiral qadar fa'amsiku. Apabila disebutkan tentang masalah takdir, maka tahan diri. Selanjutnya, catatan ke berapa? Kelima. Sehebat apapun, catatan yang kelima ya, sehebat apapun pembahasan manusia dalam masalah takdir, sehebat apapun debat manusia dalam masalah takdir, tidak akan mengubah takdir. Sehebat apapun hasil perdebatan manusia dalam masalah takdir, gak bakalan mengubah takdir. Sehingga ada orang debat tentang takdir Allah, yang satu bilang A, yang satu bilang B, debat gitu ya. Anggaplah menang A, tapi Allah berkehendak B. Apakah perbuatan Allah kepada makhluknya mengikuti siapa yang menang debat? Waliyadzubillah. Subhanallah dari kondisi semacam ini, karena tidak mungkin Allah mengikuti hamba. Oleh karena itu, ketika ada seorang hamba yang dia berdebat dalam masalah takdir, meskipun sampai rahim gosong, saking seriusnya, itu nggak bakalan mengubah takdir. Sebab takdir Allah yang menentukan, dan perbuatan Allah tidak ditentukan oleh perbuatan maka dia mau debat mau tidak debat, takdir akan terus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kullu syai'in kullu yawmin huwa fi sya'n, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala memiliki urusan, lalu atas alasan apa di antara nikmat Allah yang kalian dustakan?
Baik. Yang keberapa? Keenam. Catatan yang keenam. Setelah kita dilarang untuk berdebat dalam masalah takdir, maka dibolehkan yang keenam membahas masalah takdir. Dibolehkan membahas masalah takdir dengan tujuan agar manusia bisa memahami status keberadaan musibah ketika di dunia. Agar manusia bisa memahami status keberadaan musibah ketika di mana? Ketika di dunia. Sehingga orang paham ketika terjadi musibah, oh ini karena takdir Allah, ini karena ketetapan Allah. Nah, kalau dia sudah paham itu ketetapan Allah, takdir Allah, maka jika dia adalah seorang hamba yang ridho kepada Allah, maka dia akan ridho kepada takdir Allah. Sehingga belajar takdir fungsinya itu menenangkan batin, biar tidak terlalu merasa kehilangan terhadap musibah yang dia alami. Karena itu Allah ajarkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, gimana ayatnya? Ada di surat Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Al-Hadid ayat 20. Yang saya maksud ayat 23 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 22. La asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah di muka bumi ini maupun musibah yang menimpa diri kalian illa fi kitab, kecuali semuanya telah tercatat dalam Alkitab min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya itu mudah bagi Allah Ta'ala. Lalu Allah jelaskan di ayat 23, likaila taksau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu bersedih kalau kalian kehilangan sebagian dunia, dan tidak terlalu bangga ketika hartamu bertambah, karena semuanya ditakdirkan oleh Allah. Jadi Allah jelaskan di ayat 22 berkaitan dengan keberadaan takdir baik dan buruk. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, apapun musibah yang menimpa kalian, baik
musibah bentuknya bencana alam maupun musibah yang menimpa diri kalian seperti sakit, kecelakaan dan sebagainya, illa fi kitab, semuanya sudah tercatat dalam takdir. Dan kalau semuanya sudah tercatat dalam takdir, begitu orang mengalami musibah, kecelakaan atau sakit atau apa, lalu dia langsung berpikir, ini semuanya sudah ketetapan Allah, agar hati itu tidak terlalu apa? Sedih, tidak terlalu bingung, karena dia menyadari ini semuanya adalah ketetapan Allah. Maka Anda tulis fungsi dan manfaat orang belajar tentang masalah takdir dijelaskan di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Al-Hadid 22 dan 23. Itu fungsi. Jadi kenapa kita perlu belajar masalah takdir? Tujuannya untuk ini, agar nanti kalau kamu terkena musibah, agar ketika kau terkena musibah, apa yang dilakukan? Kamu tidak terlalu bersedih, sebab itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, catatan yang berapa sekarang? Yang ketujuh. Catatan yang ketujuh, bahwa Allah tidak ditanya terhadap perbuatan yang dia lakukan, namun manusialah yang akan ditanya. Allah tidak akan ditanya terhadap perbuatan yang dia lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya. Sehingga tidak ada istilah manusia menuntut Allah dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya kalau di yaumil akhir, itu tidak ada. Sebaliknya, kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tapi mereka lah yang akan ditanya. Manusia yang akan ditanya. Oleh karena itu yang lebih penting adalah pikirkan keselamatan amal dan perbuatan kamu, bukan memikirkan terlalu jauh tentang masalah perbuatan Allah sampai menyebabkan dia menyimpang, punya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam. Baik, sehingga kalau kita sadar semacam ini, lalu masih memperdebatkan masalah takdir berlebihan, maka kita ingatkan, yang ditanya itu bukan Allah tapi kamu. Sehingga kalau kamu terlalu serius seperti ini dalam bahas masalah takdir, bisa jadi ketika terjadi penyimpangan, kamu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Baik, catatan berikutnya yang ke-8. Catatan yang ke-8, bahwa dalam masalah takdir, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Apapun yang ada di alam ini, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Apapun yang terjadi di alam ini, sehingga perbuatan manusia statusnya juga makhluk, sebagaimana manusianya juga makhluk. Perbuatan manusia itu makhluk, sebagaimana manusia juga makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui penjelasan Ibrahim alaihissalam, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, dan Allah juga yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Maka kita dan perbuatan kita semuanya diciptakan oleh Allah. Sebab tidak ada apapun yang bisa terjadi di alam raya ini di luar kehendak Allah. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, berarti kerajaan Allah ada yang hilang atau tidak sempurna.
Bagian dari makna kesempurnaan kerajaan Allah adalah tidak ada satupun di alam raya ini yang hilang, yang luput dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah dipahami. Maka perbuatan Bapak adalah apa yang kita lakukan itu, dan itu bagian dari makhluk Allah. Sudah? Namun manusia dikasih pilihan. Dia dikasih pilihan untuk memilih yang terbaik bagi hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena manusia dikasih pilihan untuk memilih yang terbaik bagi hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, maka baik untuk kepentingan dunia maupun untuk kepentingan akhirat, maka manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau tidak lakukan ini? Kenapa kau tinggalkan ini? Kenapa kau langgar ini? Manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia juga berbuat dengan pilihan kesadaran yang mereka miliki. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin masih ada beberapa masih ada beberapa mukadimah yang lain. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Masih berkaitan dengan masalah takdir, terutama untuk kasus ketika orang berbuat maksiat. Itu yang paling sulit untuk dibahas. Karena bagi sebagian orang kesulitan. Orang berbuat maksiat, dia berhak untuk mendapatkan hukuman, padahal perbuatannya adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertanyaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah benar jika ada orang tua yang sudah meninggal akan dilempari kerikil dari neraka di dalam kubur jika anaknya masih hidup di dunia tidak menjalankan hukum sholat? Prinsip yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kemaksiatan anak orang tua tidak menanggung, sebagaimana kemaksiatan orang tua anak tidak turut tanggung jawab. Karena kita punya kaidah wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa masing-masing orang tidak menanggung dosa orang lain dan setiap orang tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia kerjakan. Oleh karena itu, ketika seorang suami berdosa, maka istri tidak tanggung jawab. Istri berdosa, suami juga tidak bertanggung jawab. Anak demikian pula dengan orang tuanya. Anak berdosa, orang tuanya tidak bertanggung jawab, dan sebaliknya. Kecuali apabila salah satunya mengajarkan kepada yang lain. Misalnya orang tua mengajari anaknya, lalu anaknya melakukan, nah itu bisa dia kena. Atau suami mengajarkan nggak benar kepada istrinya, atau sebaliknya istri mengajarkan nggak benar kepada suami. Sehingga misalnya
suaminya ngajak istrinya masuk jamaah atau istrinya ngajak suaminya masuk jamaah, saling seret menyeret ya. Akhirnya dia masuk ke sebuah kubangan pemikiran Khawarij yang mengkafirkan kelompok selain kelompok. Maka kalau kemudian pasangannya itu ikut sampai akhirnya bahkan dia jadi mubalek, maka yang menanggung dosa adalah orang yang ngajak pertama kali. Sebagaimana ketika orang ngajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikutinya. Wallahu a'lam. Karena itu apabila orang tua sudah memberikan pendidikan yang layak bagi anak untuk masalah agama, lalu anak tetap melakukan pelanggaran seperti nggak sholat, tidak melakukan kewajiban-kewajiban agama, sampai kemudian orang tuanya meninggal, maka insya Allah orang tua sudah menggugurkan kewajiban dan kembali kepada tanggung jawab sang anak. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan doa bisa merubah takdir? Benarkah demikian? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, karena masalah takdir ini masih cukup kompleks. Termasuk diantaranya dari pembahasan doa la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maknanya seperti apa? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, sebagian doa yang tertolak disebabkan di sekitar tempat kita ada berbuat maksiat. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Karena tempat tinggal saya bersebelahan dengan penginapan dan lingkungannya banyak yang non-muslim. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Nabi SAW tinggal di Mekah dan tetangga beliau musyrikin. Kemudian Masjidil Haram penuh dengan berhala. Di Safa dan Marwah ada berhala juga yang diusap-usap, dilus-lus oleh setiap orang yang sa'i. Naik Safa, kelus-kelus berhala, nanti turun naik lagi ke Marwah, kelus-kelus berhala. Sehingga keberadaan maksiat di masa Nabi SAW berdakwah di awal-awal Islam itu sangat kental di sekitar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa Nabi SAW selama di Mekah, apakah tidak mustajab semuanya? Gara-gara ada berhala? Tidak. Banyak doa beliau yang diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu keberadaan orang yang berbuat maksiat di samping kita, tetangga kita, insya Allah tidak mempengaruhi doa yang kita ucapkan. Namun apakah Anda berdosa tinggal di situ? Ya, jika terlalu sering lihat maksiat tapi diam saja, bisa jadi kena dosa. Itu kamu lihat ada cewek cowok kayak gitu, kamu diam saja. Akhirnya kan kita jadinya kecipratan dosa terus. Padahal kita punya kemampuan untuk mengingatkan. Itu tetangga, dan tetangga ini nggak beres. Saya bisa galang kekuatan, ngajak tetangga yang lain, kita tutup kos-kosan yang nggak beres ini. Itu mungkin saja terjadi. Sehingga yang bisa dilihat adalah kalau memang di situ ada perbuatan maksiat di sekitar kita, apakah kita turut mendapatkan hukumannya? Jawabannya tidak. Dan apakah doa kita jadi tidak mustajab? Wallahu a'lam. Yang kami ketahui ini tidak ada hubungannya. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan mengayomi channel. Awan kita izin bertanya, bolehkah kita berdoa agar suami tidak ditakdirkan menikah lagi? Boleh nggak Pak? Oh, di sini ada bapak-bapak yang bilang tidak boleh. Karena nanti suaminya ramah buswako. Suaminya doanya lebih kencang, jadi perang doa. Doa suaminya gimana? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada istriku agar mau menerima
Terima apa, Pak? Baik. Berdoa kepada Allah hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan. Yang pertama, doa itu bukan termasuk doa yang i'tida fi doa, melampaui batas dalam berdoa, adalah berdoa yang tidak mungkin bisa dikabulkan. Misalnya meminta, ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah aku sebagai nabi. Masa minta jadikan nabi? Tidak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, turunkanlah Al-Maidah dari langit sebagaimana kau pernah turunkan kepada Nabi Isa. Berikanlah aku tongkat seperti tongkatnya Nabi Musa, yang akan aku gunakan untuk berdakwah, menegakkan al-haq. Tidak mungkin. Itu mukjizat. Dan mukjizat tidak akan diberikan kepada selain Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk melihat sebentar aja ke arah surga. Tidak bisa. Saya mau Isra Mi'raj dulu. Ini tidak doa. Yang kedua, doa itu tidak boleh mengandung unsur maksiat. Doa tidak boleh mengandung unsur maksiat. Doa yang mengandung unsur maksiat tidak mustajab. Yang ketiga, tidak mengandung unsur memutus silaturahmi. Yang mengandung unsur memutus silaturahmi, misalnya benci sama saudaranya atau membenci kepada orang yang dekat dengan dia, orang tuanya, terus dia berdoa agar saudara saya dimatikan. Ini yang memutus silaturahmi. Nah, untuk dua ini disebutkan dalam hadis yang sahih, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ithmun wala qati'atu rahim illa ikhtara Allah salah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang yang berdoa yang tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi, maka Allah akan berikan kepadanya salah satu di antara tiga pilihan: disimpan di yaumil akhir, dikabulkan sesuai dengan apa yang dia minta di dunia, atau dia diselamatkan dari musibah yang nilainya andaikan terjadi sama seperti apa yang dia minta. Maka sahabat ketika mendengar ini langsung mengatakan, "Idza tukthir ya Rasulullah, kalau begitu saya akan perbanyak doa ya Rasulullah." Jawab Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah lebih banyak lagi untuk mengabulkan. Maka tidak ada ruginya orang itu berdoa meskipun kelihatannya apa yang diucapkan tidak dijawab, kelihatannya belum mustajab, karena dia nggak tahu bukti. Disimpan di akhirat kan dia nggak tahu bukti sekarang. Diselamatkan dari musibah dia nggak tahu bukti itu. Namun semua itu terjadi meskipun hamba tidak tahu. Maka tidak ada ruginya orang berdoa. Baik. Kemudian doa juga tidak boleh diucapkan untuk dengan kalimat yang isinya melanggar syariat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau menghalalkan untukku sekali saja minum khamar. Minta dihalalkan minum khamar sekali. Bisa kan? Tidak. Kau minta sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tidak. Dan sehingga sekali saja berbuat maksiat, ya Allah halalkan untukku sekali saja, itu tidak boleh. Karena dia meminta sesuatu yang melanggar hukum. Nah, dari beberapa ketentuan tadi, kalau istri berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar suamiku tidak poligami, itu masuk yang mana? Masuk yang mana? Gak masuk. Gak masuk satu. Termasuk yang mana? Doa memutus silaturahmi
Atau doa yang isinya maksiat atau melanggar undang-undang syariat? Hah? Apa? Ketiga-tiganya? Tiga-tiganya masuk? Tidak ada yang masuk ya. Alhamdulillah. Lain kalau bunyinya kayak gini, ya Allah, aku mohon kepadamu cabut syariat tentang bolehnya poligami. Karena itu tidak mungkin. Tapi kalau mohon agar suaminya tidak poligami, mulai. Sebab tidak poligami itu bukan berarti melawan poligami. Betul nggak? Betul ya? Baik. Ada pemilu misalnya, kamu nggak milih, nggak ada pilihan yang cocok menurut saya. Di negara kita boleh. Tapi kalau dia menyuarakan dan mengajak masyarakat untuk golput, itu pelanggaran hukum. Beda. Orang nggak milih dengan mengajak orang untuk golput, itu beda. Makanya termasuk pelanggaran hukum adalah ketika orang mengkampanyekan golput, itu pelanggaran hukum di Indonesia. Sebab dia masuk dalam kategori menggagalkan rencana pemerintah. Tapi kalau kita nggak milih, misalnya pilkada, dari semua calon yang ada, semuanya kita nggak suka. Ini orang bermasalah semua. Akhirnya kita nggak milih, ngapain datang, ngapain antri, dan yang beres. Itu boleh di negara kita diizinkan. Sah-sah saja, saya nggak mau milih salah satu. Di negara kita itu diizinkan. Di salah satu provinsi mana begitu, calonnya cuma satu, tunggal. Satunya kotak kosong. Calon satu, satunya kosong. Itu yang dominan milik kosong. Berarti sebenarnya dia nggak berganda. Mereka nggak pingin. Saya nggak mau dipimpin oleh orang kayak gini. Saya nggak pingin punya wakil legislatif seperti itu. Itu diizinkan di negara kita. Tapi kalau ngajak masyarakat, ayo sama-sama kita batalkan kegiatan pemilu ini yang bermasalah. Itu pelanggaran undang-undang. Baik, maka perlu dibedakan antara saya nggak poligami dengan saya menentang poligami, itu dua hal yang berbeda. Paham ya? Ibu-ibu itu menentang poligami atau tidak mau dipoligami? Itu sama atau beda itu? Beda tipis. Beda tebel kalau. Allah. Pertanyaan terakhir Ustaz, sehingga mohon nasihat Ustaz, bagaimana dan apa yang bisa dilakukan jika suami menjual rokok sebaliknya sudah dinasihati dan saya dimarahi, bagaimana caranya agar saya melarang saya melakukan hal haram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Aku jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi sebagian yang lain, sejauh mana kalian bersama. Maka terkadang ada suami yang jadi sumber fitnah bagi istrinya, ada orang tua yang jadi sumber fitnah bagi anak-anaknya, dan sebaliknya anak yang jadi sumber fitnah bagi orang tuanya, atau istri jadi sumber fitnah bagi suami. Sehingga itulah lingkaran kehidupan. Dalam sebuah keluarga, kadang istrinya lebih baik daripada suaminya, atau sebaliknya suaminya lebih baik daripada istrinya. Menuntut orang yang lebih baik untuk banyak bersama. Karena itu dalam posisi ini, suami yang seharusnya jadi imam malah balelo, boleh rokok, atau bahkan kadang mendem, jualan khamar. Istri sudah menasihati tapi dimarahi. Terus apa yang bisa dilakukan? Lihat mana yang dominan. Kalau sumber pendapatan di toko yang dimiliki oleh suami Anda dominan halal yang dijual, sementara rokoknya hanya sedikit,
insya Allah pendapatannya halal. Tapi kalau enggak Mas, itu distributor rokok plus jamunya mau saya tip. Nah kalau kayak gini berarti dominan atau hampir semuanya haram. Kalau sudah hampir semuanya haram, maka anak istri tetap punya hak nafkah, tapi hanya sebatas nilai minimal. Sebatas nilai minimal yang bisa menjadi bekal bagi dia untuk bisa hidup normal. Lebih dari itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.